Macam anak mapala dia. Sini Pak. Kulo kecil sini. Raka jalan. Menuju yang kemarin, Pe. Menuju yang kemarin. Ini ke awan. Ada moto apa terbesar, Pak? Ini ada tutup pintu. Oh, iya tutup. Jadi angkat ini. Angkat ini. Iya. Belum, Pak. Di Pulau Jawa. Ini dia dari sana. Lalu dia belok ke arah kanan. Supaya begitu sapi dia blocking saja. Yang ini di bawah negara ke laut. Kalau negara ke laut, dia tetap keluar. Sampai keluar lagi. Jadi yang dia mulai titik penyumbangan yang di laut ujung, bagi dengan laka darat sampai kemari sini kan. Nah begitu sambung di sini, tutup yang ini. Ini dulu kedalamannya berapa? Dulu mungkin 2 meter Pak. 2 meter. Yang paling dulu memang si mana? Iya, rata-rata di sini. Itu besar, lebih besar. Dulu 2 meter lebar. Nah ini ya sampai 13. Lebih tahan di sini ya. Dan kemarin berupaya mau ke dia. Kalau alat yang sana ke seluruh kamar sini sudah. Kalau jangan dia belok ke sana, kalau dia balik ke sana, berarti dia hantam ke sini. Iya sampai ke pantai kurang lebih bukan berapa ya? 1,5. Oh ini dia cabut dari akar toh? Akar saya itu akar.
Tuh, jadi memang semua ada akan ini dia bawa. Tumbang. Oh, ini berapa kubik ini dia? Saya tahu di sini kok lumba atau Dari ini, dari dari sana kemana ini? hutan. Ini dari Peus sana kamu sampai drone kan? Ada. Drone berjalan. Mau sepotong cek nih. Ini saya motor dong bikin air dulu. Bagus ini, seberapa kubik ini? Ambil dari ini supaya kelihatan langsung dengan kayu ke belakang. Ekselatan dia kasih tinggi saja. Baik sampai ke mereka tinggi ke itu dan material. Ini saya sejak itu tinggal pilih kita harus bisa pilih ini material semua ini di kampung kan. Boleh nih kalau batu-batu ini kalau Ya minimal dia 2 meter lebih. Saya ini kita kasih saja. Langsung. Kalau dia saya iya siap. Segera. Siap. Sudah kemudian itu kali ini bisa dari halo. maka di sosial mana? Dari sosial. Termampu. Termampu lah ya. Itu dari Pemprov Maluku Utara terhadap hal ini. Sudah langsung. Ya baik, terima kasih. Hari ini pagi ini saya dengan Bupati Halmahera Utara, Badan di Halmahera Utara, Pak Kapolres dan jajarannya berada di Desa Duitia. Melihat secara langsung dampak banjir beberapa hari yang lalu dan Halmahera Utara khususnya di beberapa titik di Pulau Loda, daratan Loda masih berstatus darurat. Karena itu kehadiran kami hari ini menjadi bagian penting bahwa memastikan layanan pemerintah terhadap masyarakat, memastikan rakyat mendapat layanan air bersih, bisa makan dan bisa tidur dengan tenang. Sekaligus melihat secara langsung dampak dari banjir yang terjadi di sungai. Dan saat ini kami berada di belakang Desa Duitia, melihat secara langsung bahwa sungai ini akan segera dilakukan penggarukan sehingga bisa memungkinkan air itu tidak harus mengalir ke muara seperti biasanya. Dan karena itu setelah kami hari ini di sini akan melakukan koordinasi dengan bagian teknis termasuk balai teknis mempercepat pasca penetapan darurat nanti. Karena itu kami memberikan terima kasih apresiasi kepada Bupati dan seluruh jajarannya untuk langkah cepat melakukan tanggap darurat sehingga alhamdulillah puji Tuhan Halmahera Utara sampai hari ini tidak ada korban. Dari tangkap darurat kita menyelamatkan kehidupan sehingga memastikan jaminan keselamatan dan alhamdulillah itu bisa dilakukan dengan baik. Kami juga berikan apresiasi terima kasih kepada tim dan Polri yang tadi saya lihat sendiri bagaimana pada saat banjir dan bisa melakukan mobilitas pasir di Karun. Saya kira ini luar biasa melakukan langkah cepat sehingga bisa menekan angka banjir ke kampung. Sekali lagi kehadiran pemerintah akan tetap rakyat di mana pemerintah dari situ meskipun demikian kali ini banjir bukan cuma di Halmahera Utara, Barat juga hampir sama kita lakukan dan beberapa teknis dinas teknis telah kami perintahkan untuk melakukan koordinasi termasuk nanti jadwalkan semalam kita rapat koordinasi secara khusus termasuk pemetaan soal pasca banjir konstruksi kalau sudah segera mulai. Terima kasih. Pak Wagub pada saat itu kemarin Pak Wagub berkunjung ke Kali Aru Ya. dengan melihat adanya mulai dilaksanakan pembangunan terhadap jembatan. Ya. Pak Wagub bagaimana anggarannya seperti apa? Iya, dari Kali Aru kemarin kan kunjungan bersama Badan Sungai. Kemarin kan saya tidak sempat hadir berdasarkan informasi. Kemarin kami terima itu ada 3 PD yang secara langsung menangani. Pertama Balai Sungai yang melakukan tanggul. Lalu yang kedua kemudian Balai Jambatan, Balai yang menangani nanti betul menuju ke pagar itu. Lalu PU Provinsi nanti melakukan tuntunan. Nah kita berharap mudah-mudahan sebulan ke depan jalan ini bisa teratasi dengan baik. Dan sekiranya ini akan berada bersama-sama pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara maupun provinsi dan akan berkelas terus dengan pusat sebagai tujuan untuk menghindari upaya kita dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh daerah terus pada daerah. Terima kasih. Terima kasih Pak Wagub. Izin Pak Bupati, ya setelah dicabutnya
status ya di luar dari Lolada Utara. Lolada Utara tetap dengan status yang sama, tanggap darurat. Bagaimana tanggapan Pak Bupati dan tindak lanjut seperti apa dari kali ini? Baik, terima kasih. Jadi kami di Halmahera Utara itu ada 6 kecamatan yang terdampak banjir dan tanah longsor. Dan pada hari kemarin, 14, 5 kecamatan telah kami cabut status tanggap darurat kembali ke siaga bencana. Sementara Lolada Utara sampai hari ini masih kita pada status tanggap darurat. Nah, hari ini kami ada di Desa Doitia, salah satu desa yang terparah, yang termasuk terisolir ketika terjadi bencana. Dan kami coba meninjau langsung penyebab daripada banjir yang terjadi di Desa Doitia. Nah, setelah kita mati ternyata di seputaran sungai di Kali Doitia ini ada pergeseran mata air karena tingginya debit air yang mengalir, termasuk juga banyak pepohonan yang tumbang yang membawa yang kemudian menghalangi. Nah, ini kita harus segera laksanakan normalisasi sungai, dan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara sementara menyiapkan alat berat, dan kita juga sementara berkoordinasi mencari LCT yang bisa masuk ke Lolodang. Nah, sampai dengan tadi malam memang kami belum bisa mendapat kepastian untuk mencari LCT yang bisa membawa peralatan Lolodang, karena setelah kami amati tadi dari desa maupun di daerah aliran sungai ini, kita tidak akan mampu menggunakan tenaga manusia, harus alat berat. Dan kalau ini kalau tidak ditangani, dampaknya akan lebih besar lagi. Sehingga ada tiga sungai yang akan kami lakukan normalisasi secara darurat, yaitu Doitia, Asmiro, dan Worimoi. Itu yang sementara kita lagi upayakan. Jika alat berat ini bisa masuk ke sini, maka 3 kali ini kita coba melakukan normalisasi, sehingga jika terjadi hujan dalam kondisi yang biasa normal, tidak pada cuaca ekstrim, kita berharap sambil menunggu kita melakukan proses lebih lanjut ke Balai Wilayah Sungai. Jadi kami berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, juga sudah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai untuk bagaimana ke depan 3 sungai ini, Ngajam, Worimoi, Doitia, dan Ngajam, Asmiro bisa tertangani. Asmiro, berdasarkan informasi memang tahun ini sudah ada program untuk normalisasi sungai Asmiro. Nah, sementara kita perjuangkan Worimoi dan Doitia. Nah, kita menyampaikan terima kasih pada pemerintah provinsi. Hari ini Pak Wakil Gubernur bisa hadir bersama-sama dengan kita di tempat Doitia. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada TNI Polri yang begitu kerja keras pada saat terjadi banjir susulan dengan berbagai upaya bagaimana melakukan pengalihan sungai sehingga kemudian tidak bisa masuk ke dalam. Nah, kalau kita tadi jalan dari sana tadi kita lihat bahwa masih sebagian besar rumah warga itu belum bisa ditempati karena masih dipenuhi oleh lumpur, baik di dalam rumah maupun di halaman rumah. Tim ini akan bekerja terus sambil menunggu alat berat terus, dan jika kemudian agak waktu yang lebih panjang lagi untuk menyelesaikan, kita akan mempertimbangkan dengan Pak Kapolres dan Badan Dim, kita mungkin minta pertimbangan akan ada penambahan personil untuk menyelesaikan ini. Karena itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada TNI Polri, Kepala BPBD yang selama ini ada di sini, semua tim relawan dari Tagana, dari PMI, tim kesehatan yang masih tetap setia ada di Desa Doitia sudah sekitar seminggu lebih di sini. Ini tuh. Masalah terkait dengan pembangunan rumah, apakah ditangani oleh Pemda Halut sendiri? Ya, jadi kan kita sekarang kita ada tahap siaga bencana, kemudian kita masuk pada tanggap darurat. Nah, setelah pada masa tanggap darurat itu kita akan melakukan evaluasi dan deteksi serta inventarisasi terhadap fasilitas umum maupun rumah-rumah masyarakat yang terkena langsung daripada banjir ini. Nah, jadi ketika selesai tanggap darurat, kita akan masuk pada tahap rekonstruksi. Semua rumah yang terkena dampak
itu akan kami lakukan rekonstruksi, perbaikan maupun pembangunan baru. Jika rumahnya memang terbawa hanyut oleh sungai secara keseluruhan, kita masuk rusak berat, itu kita akan bangun secara yang rumahnya hilang, kita akan bangun baru. Yang rusak berat yang kita akan melakukan perhitungan kembali untuk rehabilitasi. Jadi saya berharap kepada masyarakat yang terkena dampak bencana bersabar, karena kita masih pada tahap status tanggap darurat. Jadi untuk rekonstruksi rumah-rumah warga, tolong bersabar. Setelah selesai kita melakukan perbaikan-perbaikan di tanggap darurat ini, baru kita masuk ke tahap itu. Yang satu hal juga yang saya sampaikan bahwa beberapa hari terakhir kami coba mengevaluasi tentang kondisi masyarakat di Kecamatan Loloda yang selama ini sudah terputus akses transportasi baik darat maupun laut. Nah, pemerintah daerah hari ini menyalurkan bantuan bahan makanan khususnya beras. Jadi mulai dari Gisi, Galau, Apulea sampai dengan Wilayah Kapak-Kapak sampai dengan Apulea, semua kakak baik yang terdapat banjir maupun tidak dapat banjir, kita memberikan bantuan beras 5 kg per kakak. Dan itu tadi pagi, tadi malam kapal sudah berangkat, mulai menyisir ada 2 kapal, satu kapal atau motor mulai dari Gisi Galau masuk sampai Kailupa, dan satu lagi masuk untuk melayani Dorume, Doiti, Dorunge, Ngajam, Warimoi. Sedangkan yang untuk kebutuhan Warimoi, Asmiro dan Apulea, bahannya sekarang sudah terdistribusi di Doitia, dan karena itu saya mohon partisipasi kepala-kepala desa untuk bisa mengambil barang-barang itu untuk dibagikan kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa tertangani sendiri. Di sisi lain, dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan dan transportasi darat laut 2 yang tidak berjalan, kami telah melakukan koordinasi dengan pihak pelabuhan. Yang lalu kami sudah sepakat KMP Pulau Kijang, tapi terakhir mereka tidak berani karena cuaca. Ini tahun kemarin pertama tanggal 11 ya. 11 itu kita terjun Meteran kuat, bodi meteran ada, melakukan politik yang amat, dan dari yang itu langsung ke Ngajam, tapi di tugas 3 terus dia cek malam musim, ternyata malam itu dia pagi dan telepon, masih harus ada di rumah, jadi pagi itu juga kita koordinasi, langsung 11.30 untuk berangkat tim di sini. Ternyata di sini kita lihat sangat berat juga nih, sangat berat karena rumah-rumah 100% takut oleh pasir. Masih bicara TNI Polri dengan BPD dan satu sementara ketua institusi. Tadi kita di Pawaguso lihat itu kali baru. Kalau memang dia Pak Sorong dapat jalur Pak Sorong ini masuk malam malam. Nah, kita orang ada sementara sudah 2 hari ini siapkan alat berat karena kalau tidak ada manusia termampu di dalam. Cuma kita mulai cari-cari landing sampai hari itu belum dapat landing 2 hari. Dapat landing. Kalau landing soalnya tolong semua normali supaya normalisasi kembali itu sungai darat jalan ke sini ulang supaya dia lewat masuk sini lagi. Ini yang kita kendala sekarang kalau besok misalnya soalnya terus karena selain yang ini itu mesti buka juga kasih tembus jalan dari sini ke Warimoi karena ada Roso di sana. Dan itu juga Warimoi terkali juga di sana juga hampir sama dengan ini perlu normalisasi termasuk dengan Sudiropunya. Sudiropunya tahun ini balai ganti itu cuma normalisasi 2 sungai ini dengan bagaimana menghubungkan kembali jalan ke sana supaya bisa ada jalur transportasi langsung ke Ngajam. Ngajam di pelabuhan sekarang masih bagus. Kalau ada apa-apa dari sini ada lihat. Sekarang agak sedikit susah. Kalau segala kebutuhan
sedang sementara dalam proses tanggap darurat, tetapi kalau siap pemerintah daerah. Saya kalau ke dokter juga tenaga kesehatan sekarang dokter 4 ya, 1 hari kayaknya masih 3 dokter. Kalau ada yang sakit di rumah, jangan menunggu tahan-tahan, segera sampaikan. Ayo dong, saya tahu persediaan obat sampai hari ini. Ini di Halmahera Utara ada 6 kecamatan yang terdampak. Kemarin 5 kecamatan kita tahu dari status tanggap darurat ke siaga bencana, kecuali Laut Utara. Laut Utara masih tetap tanggap darurat sehingga personil yang bekerja masih tetap jalan. Kemudian distribusi bahan makanan juga selama tanggap darurat itu tetap masih jalan. Kalau kemudian rumah sesuai secara darurat bisa berjalan, rumah-rumah sudah bersih semua, kalau kita tarik ke sana, itu balik tercabut status tanggap darurat. Kalau tanggap darurat, itu nanti masuk lagi ke namanya rekonstruksi. Rekonstruksi itu nanti itu dari sila rumah-rumah yang rusak. Kalau rumah rusak total, itu akan membuat baru. Dari bersama di rumah-rumah yang karena standar rumah berjuang. Kalau mereka yang rusak berat, itu akan perbaiki. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu musibah, jadi jangan berprasangka satu dan lain. Kalau ada keterlambatan penanganan tugas, ya kita pahami saja, itu bukan sengaja. Cuma ya karena faktor manusia, kadang-kadang kelelahan dan sebagainya, jadi emosi juga jangan naik, kadang-kadang jangan lupa juga. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang, sampaikan saja. Selaku Bupati, Bapak Ibu Gubernur, kita senantiasa menerima semua saran dan pendapat. Yang penting intinya bagaimana ada normalisasi kehidupan masyarakat Laut Utara. Kalau tidak ada diskriminasi antara satu dan semua sama sesuai dengan status bencana yang ditetapkan. Dari daerah-daerah lain sementara bantuan juga diberikan adalah kecuali dia yang tetap jalan dan juga masih ada sampai dengan semua rumah ini kalau bisa sampai tempat. Tugas ini kita akan arahkan untuk sampai dengan semua rumah ini bisa ditempati. Kita bisa kasih masuk alat berat supaya semua juga bisa normal. Supaya kalau hujan-hujan yang dalam intensitas yang tidak terlalu ekstrim, biar dia panjit jangan dimasukkan. Itu upaya yang kita lakukan. Jadi soal rumah-rumah yang rusak dan sebagainya, kita dengan pemerintah provinsi akan bekerjasama bagaimana melakukan rekonstruksi dan pembangunan kembali dengan pola yang yang paling kita minta di sini adalah kebersamaan saudara-saudara yang ada di sini. Kekompakan saudara-saudara di sini. Kebersamaan dan kekompakan antara masyarakat dengan masyarakat yang ada di sini. Kekompakan dan kebersamaan antara masyarakat dengan aparat yang sementara ada di sini. Semuanya harus bahu-membahu untuk menyelesaikan apa yang terjadi di sini. Sehingga secara perlahan-lahan semuanya ini mampu untuk selesaikan. Tokoh agama, tokoh masyarakat juga kita berharap bisa sama-sama. Karena kita kekuatan di kondisi model begini adalah persaudaraan dan kebersamaan, kekompakan itu yang paling utama. Karena kondisi model begini tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan diri secara sendiri-sendiri. Kita bilang rasa persaudaraan, kekeluargaan, sesama kita orang ditinggalkan. Hilangkan semua perbedaan yang pernah terjadi masa lalu. Hilangkan semua perbedaan terjadi dalam masa lalu. Ada yang kurang hati, ada yang berbeda politiknya. Lupakan semua. Hari ini kita membangun daerah ini secara bersama-sama. Di mata pemerintah, semua masyarakat Halmahera Utara sama kita berlaku. Itu yang kita terapkan. Daerah mungkin Pak Lagu pada beberapa hal lalu. Kalau Pak Lagu tidak ada, mungkin itu saja. Dan juga mungkin kita boleh lama-lama di sini. Kalau belum dana yang datang akan dapat satu. Kita balik baru. Oke. Abang, itu kan keren. Kali. Tinggal lagi.
Ayo. Satu, dua, tiga. Goreng komando saja. Kita ikut baik. Ulangin. Buka, kasih bungkus deh. Jangan kasih madikan. Kasih bungkus. Satu, dua, tiga. Kasih bungkus, madikan. Barang Felix, barang, boleh dibuka. Oke, siapa? Mari saya Sabar, boleh dibuka, Felix, boleh dibuka, sabar. Sabar, mau keluar body. boleh. Body dibuka ya. Memasakan. Gila. Tuh, memang. Oke, sampai.